Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damutomo nomor absen 10 dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertempuran 10 November dan insiden bendera di Surabaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang insiden bendera di Surabaya. Latar belakang. Awalnya, Jepang dan Belanda menyusun organisasi bernama Komite Kontak Sosial yang dibantu penuh oleh Jepang. Pembentukan komite ini mendapat sponsor dari Palang Merah Internasional atau Intercross. Namun mereka ternyata melakukan kegiatan politik dengan berlindung di balik Intercross. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan menduduki berbagai tempat. Salah satunya adalah Hotel Yamato. Pada 18 September 1945, para anggota AFNI dari Belanda datang di Surabaya, tepatnya di daerah Gunung Sari, bersama rombongan Intercross dari Jakarta. Mereka ditempatkan oleh administrasi Jepang di Surabaya di Hotel Yamato. Sementara rombongan Intercross ditempatkan di Gedung Setan, Jalan Tunjungan nomor 80 Surabaya, tanpa meminta izin pemerintah Karsidenan Surabaya terlebih dahulu. Sejak itu, Hotel Yamato dijadikan markas Rapwi atau bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan linterahan. Rapwi bertujuan untuk mengurus sisa-sisa prajurit Jepang dan tentara Belanda yang ditawan setelah kekalahan Dai Nippon di Perang Asia Timur Raya. Pada malam hari tanggal 19 September 1945, pukul 9 malam, sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. W.V. C.H. Blokman mengibarkan bendera Belanda berwarna merah putih biru tanpa meminta persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya. Mereka mengibarkan bendera pada tiang di tingkat paling atas Hotel Yamato. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perlawanan di insiden tersebut. Pada 10 September 1945, para pemuda melihat bendera dan marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Kabar cepat tersiar ke seluruh kota. Dalam waktu singkat, Jalan Tunjungan dipenuhi massa yang marah hingga memadati halaman hotel dan halaman gedung yang berdampingan. Presiden Sudirman mewakili presiden yang masih diakui oleh pemerintah Dai Nippon Surabaya Siu dan presiden daerah Surabaya pemerintah RI masuk ke dalam hotel dengan dikawal oleh Sidik dan Haryono. Dia berunding dengan Mr. Blokman sebagai perwakilan RI agar bendera Belanda segera diturunkan. Blokman menolak dan terjadi perkelahian antara mereka dan menewaskan Blokman dan Sidik. Haryono membawa keluar Sudirman, lalu para pemuda menyerbu hotel dan Haryono kembali ke hotel, memanjat tiang bendera, lalu berhasil menurunkan bersama Kusno Wibowo, merobek kain birunya dan menggerek bendera ini ke puncak tiang. Sementara massa terus berteriak merdeka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak insiden bendera di Surabaya. Setelah terjadinya peristiwa di Hotel Yamato tanggal 27 Oktober 1945, meletus pertempuran pertama antara Indonesia dan tentara AFNI. Sebagai dampak insiden Hotel Yamato, bentrokan kecil terjadi, kemudian berubah menjadi suatu serangan umum yang memakan banyak korban jiwa di pihak Indonesia dan Inggris, baik itu dari sipil maupun militer. Jenderal D.C. Hawthorne kemudian meminta bantuan Presiden Soekarno untuk dapat meredakan situasi dan melakukan gencatan senjata. Namun Inggris mengeluarkan ultimatum 10 November dan menjadi penyebab pertempuran Surabaya. Peristiwa Hotel Yamato mengarah kepada terjadinya pertempuran dalam sejarah peristiwa 10 November.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pertemuan 10 November. Latar belakang. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada tanggal 30 Oktober 1945, sekitar pukul setengah 9 malam, mobil Buick yang ditumpangi oleh Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi dari Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seseorang pemuda Indonesia yang belum diketahui identitasnya hingga kini. Dan terbakarnya mobil tersebut menyebabkan pihak Inggris marah karena jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada Indonesia dan berakibat pada keputusan penggantian Malabi Mayor Jenderal Elie Carden Robert Mansell untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi NICA. Selanjutnya saya akan membacakan tentang isi ultimatum 10 November tersebut. 1. Seluruh rakyat Surabaya beserta pemimpin-pemimpinnya menyerahkan diri dengan senjata. 2. Mengibarkan bendera putih. 3. Tangan di atas kepala berbaris satu persatu. Jika pada pukul 6 pagi ultimatum ini tidak diindahkan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, kekuatan laut maupun udara. Selanjutnya adalah perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai hinaan bagi rakyat Surabaya yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TAKR juga sudah dibentuk sebagai pasukan negara. Karena itu pada 10 November 1945 pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan, sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga minggu ke minggu dan tidak terkoordinasi. Sekarang menjadi teratur dan pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Selanjutnya adalah akibat dari pertempuran 10 November. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira hanya 2.600 hingga 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyak pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November tersebut. Ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.